Shalom semua Bapak Ibu. Haleluya. Semalam hujan, tidurnya enak, amin. Beberapa hari ini cuacanya agak ekstrim panasnya ya. Banyak yang mengeluh, susah kalau jalan, pusing, bikin kepala. Tapi paling enggak ada bagian yang bersyukur karena panasnya luar biasa seperti ini. Biasanya bagian ibu-ibu itu bagian emak-emak. Jemuran cepat kering. Karena kalau misalnya jemurannya enggak kering itu stresnya naik ibu-ibu itu. Pusing mikir gimana supaya jemurannya kering. Tapi puji Tuhan, panas yang luar biasa ini sebentar jemur pakaian langsung kering. Satu hari bisa 2 kali jemur pakaian kering semua. Haleluya. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita sudah masuk bulan November. Sebentar lagi Desember. Dan sekarang kegiatan untuk menyambut bulan Desember atau biasanya yang kita rayakan dengan perayaan Natal itu sudah mulai dilakukan. Sudah mulai sibuk sana sini. Bahkan kita pun sudah membentuk panitia Natal, nanti Natal kita, Natal GB Sariwangi akan dirayakan pada tanggal 19 Desember. Bilang kanan kirinya, 19 Desember datang ya. Datang dong. Kita mengundang pembicara yang luar biasa dari kota Palembang, masih rahasia namanya, nanti kejutan namanya. Yang pasti pembicara ini akan menjadi berkat buat kita, firman yang disampaikan pasti akan memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya mau menyampaikan tentang kisah dari Deborah dan Barak di Hakim-Hakim 4. Tapi sebelum masuk ke firman Tuhan, saya boleh izin bertanya 2 hal, Bapak Ibu semua. Pertama, apakah Bapak Ibu pernah mendengar ada seseorang yang bekerja, tetapi hasil kerjanya diakui oleh orang lain? Jadi dia yang bekerja, tapi orang lain yang mengaku bahwa itu hasil kerjanya dia. Pernah mendengarnya? Pernah ya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, jika Bapak Ibu ditugaskan mengerjakan sebuah tugas, tapi di depan sudah dibilang bahwa nanti yang akan dianggap sebagai orang yang mengerjakan tugas ini orang lain, bukan Bapak Ibu. Bagaimana respon Bapak Ibu? Apakah tetap mau mengerjakan itu? Atau memilih tidak mau? Atau melempar yang menyuruh itu dengan sendal misalnya. Simpan dulu jawabannya ya. Nanti kita akan belajar firman Tuhan, nanti akan berkaitan dengan 2 pertanyaan saya tadi. Baik, kita akan belajar tentang Deborah dan Barak. Sebelumnya saya mau tanya lagi nih, banyak nanya Bapak Ibu nih. Di siapa di sini yang mengenal Deborah? Yang mengenal Deborah boleh angkat tangannya. Wah banyak, ada 2.000 orang yang mengenal. Lalu kemudian yang mengenal Barak, ada yang mengenal Barak. Ada gembala kita, karena rajin baca Alkitab. Karena kalau nggak baca Alkitab nggak tahu siapa itu Barak. Bapak Ibu, saya mempunyai persepsi sendiri, pemahaman sendiri tentang Deborah. Dari apa yang saya dengar waktu sekolah minggu dan dari yang saya dengar orang menceritakan, karena saya nggak membaca sendiri. Jadi saya berpikir saat itu dan saya mengira Deborah itu seorang wanita yang gagah perkasa. Karena biasanya kalau hamba Tuhan perempuan yang berkhotbah menyampaikan tentang Deborah seolah-olah mewakili pribadinya. Jadi dia menggambarkan wanita yang luar biasa, perkasa. Dan dalam benak saya ini Deborah ini sosok yang kalau bertempur atau jago berantem lah, jago berkelahi. Kayak kalau film The Avenger itu Wonder Woman, nggak takut melawan musuh. Sekali pukul banyak yang kalah. Dulu saya berpikir seperti itu. Tetapi pada saat saya baca, oh ternyata berbeda. Jadi Bapak Ibu, biasakanlah kita mempunyai pemahaman tersendiri dengan kita membaca langsung. Bukan dari kata orang, dari kata hamba Tuhan. Tapi kita baca langsung dan kita mempunyai pemahaman tersendiri. Sehingga iman kita semakin tumbuh, semakin kuat. Dan mengerti dengan pola pikir kita bukan dalam apa kata orang.
Saya menggambarkan seperti itu. Boleh ada yang punya sama saya persepsi yang menggambarkan Deborah seperti itu supaya saya enggak sendiri, kepalanya diangguk-anggukan, ting, ting, ting. Ternyata ada yang seperti saya pemahamannya, enggak salah. Karena juga saya berpikir seperti itu. Tapi ketika saya baca di Hakim-Hakim 4, ternyata sosok Deborah enggak seperti itu. Hakim-Hakim 4 ayat 4 kita baca Bapak Ibu. Hakim 4 ayat 4 dan 5. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, seorang nabi. Istri Lapidot, agak aneh nama Lapidot ini. Memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah. Pohon korma itu dikasih nama Deborah. Antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Sampai di sini dulu tentang Deborah. Jadi kita tahu ternyata Deborah itu bukan seorang prajurit yang jagoan berperang, tapi dia seorang nabi. Seorang nabi dan menjadi seorang hakim. Jadi dia pemimpin spiritual. Ya kalau misalnya kita terjemahkan dengan keadaan sekarang, dia seorang gembala sidang. Tidak punya kemampuan untuk bertempur, tapi dia pemberani. Lalu kita ke Barak. Barak ini, informasi yang disampaikan di Alkitab tidak begitu banyak. Cuma dituliskan adalah Barak seorang jenderal, pejabat militer. Dia mempunyai prajurit 10.000 orang, hanya itu. Tidak banyak informasi yang disampaikan. Nanti kita akan belajar apa yang menarik dari kisah Deborah dan Barak ini. Saya sebenarnya fokusnya ke Barak, tapi kita juga harus berbicara tentang Deborah. Kita akan lihat kenapa Deborah ini, apa spesialnya, apa hebatnya. Sehingga kita menulisnya sebagai seorang nabi dan seorang hakim. Bapak Ibu, Deborah hidup di masa bagaimana bangsa Yahudi saat itu belum mempunyai raja. Sejak kematian Ehud, saat itu damai, tidak ada lagi nabi, kemudian tiba-tiba mereka ditindas oleh bangsa Kanaan selama 20 tahun. Sehingga bangsa Israel berseru kepada Tuhan dan akhirnya Deborah diangkat menjadi seorang hakim. Nah seorang hakim ini Bapak Ibu jangan kita pikirkan dengan hakim yang ada saat ini. Di pengadilan tinggi dia memutuskan sebuah perkara. Enggak. Hakim di sini merupakan pimpinan tertinggi di masa itu. Jadi kalau kita mau sejajarkan, hakim itu dia adalah presiden, pemimpin sebuah negara. Nah yang menariknya Bapak Ibu, budaya Yahudi mereka menganut budaya patriarki, di mana gender itu menjadi sebuah masalah. Yahudi hanya mengakui bangsa Yahudi yang bergender laki-laki. Sehingga beda sekali perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Dulu saya pernah menyampaikan firman Tuhan tentang kisah Ruth, yang saya juga menyampaikan tentang kepenasaran saya kenapa Ruth yang ditulis dalam Alkitab Perjanjian Lama, bukan suaminya. Dan di sini juga saya menemukan ternyata ada lagi sosok wanita yang bukan hanya diakui sebagai seorang nabi, tapi juga diakui sebagai seorang hakim. Dengan kata lain diakui sebagai raja, sebagai presiden, sebagai pemimpin. Jadi ini sangat tidak sesuai dengan budaya Yahudi saat itu, di mana Yahudi selalu menganut budaya patriarki. Dalam silsilah keluarga yang ditulis namanya itu nama laki-lakinya, bukan nama perempuannya. Bahkan kalau misalnya dalam budaya Yahudi ada sebuah persidangan untuk menentukan sebuah perkara, jika dibutuhkan saksi, saksi itu harus seorang pria. Tidak boleh wanita menjadi saksi, tidak diakui.
Saking sebegitunya keberadaan perempuan ini tidak dihargai oleh bangsa Yahudi saat itu. Jadi kalau kita lihat juga di perjanjian baru di zamannya Tuhan Yesus, disebutkan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat 5 roti 2 ikan, berapa yang dihitung? 5.000 laki-laki, enggak dihitung lagi perempuannya. Nah, dalam kondisi budaya seperti itu, tiba-tiba muncul seorang wanita, seorang nabi, dan diterima, diakui sebagai pemimpin mereka. Tentunya kita boleh dong sedikit penasaran, pengen tahu bagaimana kehidupan Deborah sehingga dia bisa diakui, diterima menjadi seorang hakim. Yang penting dia diterima, Bapak Ibu. Boleh seseorang mengaku sebagai hakim, seorang raja, tapi dia diterima nggak oleh rakyatnya? Nah, kalau Deborah dia diterima. Kalau tadi kita baca di ayat 5 yang terakhir, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Berarti dia diterima dan diakui segala keputusannya. Nah, dalam perenungan saya untuk mencari tahu kenapa Deborah bisa menjadi seorang hakim, dalam beberapa artikel yang saya baca, ada beberapa ahli kitab, ahli perjanjian lama membuat beberapa asumsi tentang Deborah ini. Mereka melihat di ayat keempat tadi, Deborah seorang nabi ya, istri Lapidot. Nah, beberapa ahli berkesimpulan, Lapidot itu sebenarnya bukan nama suaminya. Jadi kalau kita sekilas baca istri Lapidot berarti dia istrinya Pak Lapidot. Kalau misalnya istri Dodi berarti suaminya Pak Dodi. Nah, di sini para ahli berkesimpulan sebenarnya Lapidot itu tidak merujuk ke nama suaminya. Karena dalam bahasa Ibrani Lapidot itu mempunyai arti. Lapidot atau ese Lapidot itu berarti nyala obor api atau sebuah cahaya. Jadi kalau diterjemahkan istri Lapidot itu istri yang bercahaya, istri yang cemerlang. Jadi Deborah itu kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, Deborah itu adalah istri yang cemerlang. Wah, ini ibu-ibu harus nih seperti Deborah. Kenapa? Dengan kecemerlangannya itu, keluarga dia dihormati orang. Saya percaya, seorang nabi saat itu sangat dihormati. Segala perkataannya itu semua dari Tuhan saat itu. Tapi belum tentu seorang nabi diakui menjadi seorang hakim. Berbeda dengan Deborah. Dengan hikmat yang dia terima dari Tuhan, pada saat orang bertanya sama dia, saat orang mulai minta pendapat, dia bisa memberikan jawaban yang tepat. Dan dia menjaga karakter dirinya untuk kehormatan keluarganya. Sehingga pada saat bangsa Israel berseru kepada Tuhan karena tidak punya seorang hakim lagi sementara bangsa Kanaan menindas mereka, mereka berseru dan muncullah sosok Deborah ini. Dengan segera mereka menerima Deborah sebagai seorang hakim. Kenapa? Karena tidak ada cacatnya. Tidak ada hal negatif yang bisa menolak dia sebagai seorang hakim. Jadi budaya patriarki itu segera sirna karena mereka butuh seorang hakim dan ada seorang figur yang bisa menempati posisi itu. Sehingga masalah masalah gender dilupakan sebentar. Mereka butuh seorang hakim. Jadi Deborah seorang wanita yang cemerlang. Yang bisa menjadikan andalan tempat bertanya. Hidupannya yang baik, tidak bercelah. Akhirnya diterima sebagai hakim. Itu sedikit tentang Deborah Bapak Ibu ya. Karena saya sebenarnya mau berbicara banyak tentang Barak. Ada sesuatu yang menurut saya kita harus belajar dari Barak. Ini berkaitan dengan pertanyaan saya tadi yang di awal. Pada saat kita mendapat sebuah tugas. Terus kita di awal dibilang bahwa nanti yang akan diakui sebagai orang yang
berjasa oleh tugas ini adalah orang lain. Masih mau nggak kita melakukan pekerjaan itu? Kita kembali ke Barak. Barak seorang jenderal. Berarti dia bukan orang biasa. Dalam struktur kepemimpinan militer, sampai ke level jenderal itu perjuangannya luar biasa. Ada Pak Junta di sini seorang TNI, dia pasti menuju ke sana itu susahnya minta ampun. Berarti kalau sampai di level itu, dia bukan orang biasa. Orang hebat. Dalam masa penindasan bangsa Kanaan, kita lihat dulu supaya kita paham ya di Hakim 4 ayat 2. Ini kondisi bangsa Israel saat itu, Hakim 4 ayat 2. Lalu Tuhan menyerahkan mereka itu adalah bangsa Israel, ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya orang Kanaan ini adalah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Jadi saat itu bangsa Israel ditindas oleh bangsa Kanaan. Dan bangsa Kanaan ini mempunyai kekuatan militer yang luar biasa. Alustitanya itu sangat hebat, sangat canggih. Mereka mempunyai 900 kereta besi. Kereta kuda yang terbuat dari besi. Mungkin kalau kita terjemahkan dengan masa ini, mungkin dia memiliki tank kali ya, tank baja. Wah, 900 unit, bagaimana kekuatan militernya bangsa Kanaan ini. Dan Barak sebagai seorang jenderal juga, dia ada sebuah pergumulan, dia pengen maju berperang. Karena dia nggak terima kalau bangsanya ditindas. Mungkin dalam mimpi dia, dalam perenungan dia ada sebuah gambaran, dia harus maju. Itu sebenarnya suara Tuhan. Cuma Barak masih ragu-ragu, bergumul dia. Sehingga suatu saat Deborah memanggil dia. Ayat 6 nanti dibaca sendiri Bapak Ibu ya, saya ceritakan aja biar cepat. Deborah memanggil Barak. Deborah bilang, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang dari Naftali, dari Zebulon bersama-sama dengan engkau. Nah pada saat mendengar itu, Barak sepertinya mendapat sebuah konfirmasi. Berarti benar dia harus maju. Harus maju bertempur. Jadi ada sebuah konfirmasi, ada muncul sebuah keyakinan dia harus maju. Tapi Barak masih ragu-ragu juga. Dia minta kepada Deborah, oke, saya mau maju asalkan kamu ikut maju juga. Lalu apa kata jawab Deborah? Ayat 9 kita baca. Hakim 4 ayat 9. Ini kata Deborah. Ya karena memang Deborah orangnya pemberani, dia bilang, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Jadi Deborah bilang kepada Barak, oke saya ikut maju, tapi dengar ya, nanti yang dapat penghormatan atau nanti yang mendapat jasa diakui ini adalah pekerjaan hasil orang lain, bukan oleh kamu. Apa responnya si Barak? Sebagai seorang jenderal, sebagai seorang pejabat militer yang berpangkat tinggi, bukan orang sembarangan, tentunya dia bisa menolak. Amin Bapak Ibu. Enak aja. Saya yang bertempur, saya yang capek di lapangan. Loh kenapa yang diakui nanti orang lain yang mempunyai ijazah? Boleh dong, kedagingan dia menolak. Sikap hati menentukan. Nah di sini Bapak Ibu kita belajar dari Barak. Walaupun dia sudah mendapat konfirmasi, ini berbicara Nabi. Kalau Nabi berbicara itu suatu kepastian. Dari Tuhan itu berbicara. Barak mendapatkan konfirmasi jawaban seperti itu. Dia enggak mundur. Tetap maju. Dia mau melakukan itu. Karena dalam pikiran Barak,
Dia mau bangsa Israel ini bebas dari penindasan. Dia mau bangsa Israel ini bersuka cita, nggak ada lagi yang menjajah mereka. Jadi ada sebuah orientasi yang lebih besar dalam pikiran dia. Dia nggak mau berperkara tentang nanti siapa yang dipuji, siapa yang mendapat penghargaan. Dia nggak berperkara seperti itu. Dia berpikir adalah bagaimana bangsa Israel itu bebas dari penindasan. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana nama Allah bangsa Israel itu semakin ditakuti oleh bangsa yang di luar Israel. Fokusnya di sana. Jadi bukan perkara siapa yang akan dipuji, siapa yang akan mendapat tanda jasa. Dia berpikirnya bagaimana semua dilakukan untuk Tuhan. Nah, kembali dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Seberapa banyak kita ketemu dengan orang-orang yang mempunyai karakter bahwa pengakuan itu penting. Pujian itu penting. Sehingga suatu ketika kalau dia mendapat tugas, selesai dengan baik, lalu kemudian entah bagaimana ceritanya tiba-tiba yang dianggap berjasa itu adalah orang lain. Dan tidak ada yang mau mengkoreksinya. Begitu aja kondisinya. Mengetahui hal itu dia kecewa. Dia marah, mundur. Ada orang seperti itu. Tapi saya yakin di sini nggak ada orangnya. Ada juga yang misalnya seperti sekarang nih suasana dalam perayaan Natal. Diajak untuk ayo gabung dalam panitia supaya kita bisa mempersiapkan Natal kita dengan baik. Dia mau terlibat asalkan saya harus menjadi ketuanya. Asalkan paling tidak saya menjadi wakilnya. Karena dia mau terlihat. Sekali lagi di tempat kita nggak ada. Karena ketua Natal kita saat ini terbukti tahun lalu dia melakukan tugas lain, dia melakukan dengan baik. Bahkan pada saat kita minta menjadi ketua panitia, dia semuanya menolak. Tapi karena kita mau dibantu, diterima. Walaupun dengan syarat, kita seperti militer, wah siap kita bilang. Jadi memang ada orang yang bekerja di tempat yang terlihat. Karena pengakuan, pujian itu penting bagi dia. Tuhan lebih berbicara apa Bapak Ibu tentang hal ini? Kita buka di Matius 6. Matius 6 ayat 1. Matius 6 ayat 1 ini perikopnya memberi sedekah. Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu, ini memang perikopnya memberi sedekah. Tapi kita bisa kontekskan dengan apa yang kita bahas saat ini adalah tentang memberi. Pada saat kita memberi itu bisa dalam bentuk uang, pikiran, dan tenaga. Dan Tuhan mengingatkan, pada saat engkau mau memberi, baik itu uang, baik itu pikiran, baik itu tenaga, jangan supaya orang lain bisa melihat. Ya kalau terlihat tanpa sengaja ya enggak masalah, yang penting bukan kitanya yang mau terlihat. Karena pada saat kita menuntut hal itu, Tuhan berbicara apa? Tuhan bilang kamu tidak akan beroleh upah. Sia-sia semuanya. Mungkin dunia akan mengakui, wah hebat. Oh luar biasa, kerjanya rapi, kerjanya bagus, hasilnya oke. Tapi karena kita mau terlihat, Tuhan bilang, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang ada di sorga. Jadi sekarang Bapak Ibu, kita pilih, yang mana nih yang kita mau? Orientasinya yang mana? Apakah kita mau mengejar dari dunia, pengakuan dunia, pujian dunia, atau pengakuan dari Tuhan? Dua-duanya mendapat reward. Dari dunia kita mendapat reward.
Paling tidak kita mendapat pujian yang menyenangkan hati kita. Tapi dari Tuhan juga kita mendapat reward. Reward yang mana yang luar biasa? Dari dunia atau dari Tuhan? Kebayang nggak kalau misalnya Tuhan bilang, contoh bisa bilang ke saya, Dodi, good job. Rasanya aduh ya ampun. Misalnya saya izin pinjam nama Pak Junta. Pak Junta, good job, Tuhan bilang kayak gitu. Rasanya aduh. Langsung terbayang berkat yang bakal diterima tuh, haleluya. Atau bonusnya Tuhan. Mobil baru ya. Itu yang kita kejar. Orientasinya adalah bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Gak usah berpikir supaya saya terlihat, supaya saya dipuji, supaya saya diakui. No. Dan satu hal lagi, pada saat kita mau bekerja untuk Tuhan, jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Lakukan yang terbaik sampai itu selesai. Barak, dia maju berperang. Dan seperti apa yang Tuhan perkatakan, bangsa Kanaan saat itu kalah oleh pasukan yang dipimpin oleh Barak. Mereka bertempur di sebuah sungai, sungai Kison, dan Tuhan ikut berperkara, tiba-tiba hujan sehingga air sungai meluap, sehingga banyak lumpur dan banyak tank bajanya itu tidak bisa bergerak. Sehingga jenderalnya bangsa Kanaan ini Sisera kabur. Nah, harusnya Barak, ya sudahlah cukuplah. Toh juga nanti yang diakui bukan saya, orang lain yang diakui, udah cukuplah. Ya pulang yuk, udah kalah, udah dapat pengakuan. Tapi enggak, Barak enggak setengah-setengah. Dikejarnya itu Jenderal Sisera. Sampai pada akhirnya jenderal itu bersembunyi di sebuah tenda. Seorang bangsa Israel juga, tapi dia kabur, mengungsi tinggal di luar daerah mereka. Dan di dalam tenda itu pada saat tidur, dia dibunuh oleh istri Herben nama istrinya Yael, dan dia mati. Dan seperti apa yang dikatakan Deborah, penghormatan bukan jatuh kepada Barak, kepada perempuan. Tapi Barak melakukan dengan baik sampai selesai. Walaupun dia tahu ini tidak berbicara tentang dia yang akan dipuji. Tapi dia mau melakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena untuk kemuliaan Tuhan. Dia mau nama Tuhan dipermuliakan. Dia mau Allah Israel semakin ditakuti oleh bangsa lain. Jadi orientasinya bukan hal-hal yang remeh-temeh. Orientasinya bagaimana Tuhan dipermuliakan. Dan tidak banyak Bapak Ibu orang yang mau seperti itu. Karena itu sebuah pengorbanan yang besar. Kita juga bisa belajar dari tokoh Alkitab lain di Perjanjian Lama, bagaimana dia mau melakukan sesuatu yang menyakitkan buat dia, tapi orientasinya adalah bagaimana janji Allah tergenapi. Ada seorang wanita tua, mandul, bernama Sarah. Dia berorientasi bagaimana janji Allah tergenapi dalam rumah tangganya. Allah berjanji kepada suaminya bahwa keturunannya akan memenuhi bangsa-bangsa. Dan padahal saat itu dia mandul. Sehingga dia mau melakukan sesuatu supaya itu tergenapi. Orientasinya bukan bagaimana dia disenangkan, tapi bagaimana dia orientasi itu janji Allah tergenapi walaupun dengan cara yang salah. Paling enggak dia mau berusaha. Apa yang dia lakukan? Dia berbagi ranjang dengan budaknya. Seorang budak bernama Hagar disuruh tidur dengan suaminya. Bapak Ibu, hal kayak gini bagi wanita pasti menyakitkan, amin. Gak usah berbicara berbagi ranjang. Ngantar seorang perempuan aja dalam satu mobil itu istri udah ngomel-ngomel.
Ngapain dua-duaan dengan dia, memang lebih bisa jalan sendiri dia. Banyak Maxim, banyak Grab, memang harus dianterin, manja banget. Itu padahal cuma nganter. Ini berbagi ranjang. Gimana sakitnya dia pada saat dia melihat suaminya dan budaknya itu Hagar masuk ke dalam kamar. Tapi dia berorientasi bagaimana janji Allah tergenapi. Itu pikirannya dia. Walaupun dengan cara yang salah. Ada yang bilang, Sarah juga gak baik-baik aja. Karena cemburuan orangnya. Masa anaknya main dengan Ismail, Ishak dengan main Ismail, langsung marah, diusir. Ya karena saya kagum dengan Sarah Bapak Ibu, jadi izinkan saya belok dikit ya, saya mau menceritakan peristiwa ini. Banyak orang bilang Sarah itu nyonya yang iri, anaknya main dengan pembantunya dia marah. Yang ini yang biasa orang bicarakan itu di Kejadian 21 ayat 9. Jadi karena saya ngefans sama Sarah, saya izin ya untuk belok sedikit. Nanti kita kembali lagi ke Barak. Kejadian 21 ayat 9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak. Jadi Ismail dengan main dengan Ishak. Nah karena itu dia diusir. Jadi Bapak Ibu kalau kita baca lebih lagi, kita mengambil referensi dari bahasa lain. Sebenarnya kata main ini bukan main seperti, ayo kamu sana ya tendang bola. Enggak seperti itu. Jadi main ini kalau bahasa Ibraninya itu mengambil kata mitzahak. Artinya lebih ke mengolok-ngolok. Makanya dalam bahasa Inggrisnya kalau kita buka di terjemahan bahasa Inggrisnya itu bukan kata play with, main, tapi mocking. Jadi sebenarnya kalau kita baca lagi, Ismail ini sedang mengolok-ngolok Ishak. Nah mengolok-ngolok ini diterjemahkan lagi dalam bahasa Yahudi sehari-hari. Yaitu mengolok-ngolok seolah-olah menyembah, menunduk, menyembah Tuhannya si Ishak. Ya karena Ismail ini orangnya Mesir, jadi dia mengejek agamanya Ishak, kurang lebih seperti itu. Sarah marah, makanya diusir. Jadi saya mencoba menjelaskan itu ya karena saya ngefans sama Sarah. Supaya kita mempunyai pikiran positif tentang Sarah. Oke, balik ke Barak lagi. Nah Bapak Ibu, kembali lagi. Pada saat kita melakukan sebuah tugas, entah itu dalam gereja, dalam sebuah kepanitiaan, dalam sebuah pelayanan, entah itu di luar, dalam kesatuan kita, dalam pekerjaan kita, mendapat tugas. Hal yang pertama jangan kita pikirkan adalah bagaimana kita mendapat pujian dari pekerjaan ini. Hal yang pertama jangan berpikir bagaimana supaya saya terlihat, saya mendapatkan sebuah penghargaan. Tapi hal yang pertama kita pikirkan bagaimana nama Tuhan dipermuliakan dari tugas ini. Orientasinya ke sana. Berpikir dengan segala kemampuan kita mengerjakan tugas ini dengan baik. Sehingga orang melihat hasilnya bagus dan kita bisa berkata, Tuhanlah yang berperkara, bukan saya. Dan kemuliaan itu akan menjadi bagian Allah. Yohanes 3 ayat 30 berkata, ia harus makin besar, yaitu Tuhan. Tetapi aku harus makin kecil. Biarlah Tuhan yang makin diperbesar. Aku makin kecil gak apa-apa, gak terlihat, yang penting hasilnya bagus. Saya mengibaratkan sebuah tugas seperti seorang kameramen. Mengambil sebuah gambar video, wah keren. Yang terlihat siapa? Pemeran utamanya. Paling kalaupun ditulis itu tulis nama sutradaranya. Yang kita baca, kameramannya nggak kita baca kan. Jadi dia bekerja di balik layar. Dan dia kerja dengan sungguh-sungguh bagaimana dia mengambil itu dengan baik gambarnya. Sehingga filmnya menjadi film yang bagus. Seperti itulah harusnya kita. Orientasinya bagaimana tugas ini selesai dengan baik. Bagaimana tugas ini memberkati banyak orang. Selebih itu, biarlah Tuhan yang kasih reward. Kita menantikan Tuhan nanti tersenyum kepada kita. Good job. Wah, senangnya. Itulah yang kita kejar Bapak Ibu.
pengakuan dari Tuhan, jangan pengakuan dari dunia. Amin. Saya undang teman-teman pemusik, WL Singer.